siksa kubur. Salah satu tema yang sering muncul dalam banyak ajaran agama. Banyak orang percaya bahwa setelah kita meninggal, akan ada pertanyaan yang diajukan oleh malaikat, dan tubuh kita akan menerima siksa atau kenikmatan sebagai balasan atas perbuatan kita semasa hidup. Namun, benarkah seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi pada roh dan jasad setelah kita meninggal? Mari kita telah bersama. Dari berbagai perspektif, spiritual, ilmiah, filosofis, psikologis, dan ajaran-ajaran kuno, untuk menggali kebenaran di balik dongeng siksa kubur ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe, terutama bagi yang belum. Ini akan sangat mendukung agar kami terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Yuk, kita lanjut. Bagian 1, perspektif spiritual tingkat tinggi tentang kesadaran. Di level spiritual yang lebih tinggi, siksa kubur bukanlah suatu proses fisik atau ritual tertentu, melainkan suatu kondisi batin yang lebih dalam. Menurut ajaran spiritual tertentu, setelah kematian, tubuh fisik kita memang kembali ke alam materi. Namun roh atau kesadaran kita tidak hilang. Sebaliknya, roh kita kembali ke sumber asalnya, kembali ke alam semesta yang lebih tinggi, tempat di mana kesadaran sejati berada. Bagi mereka yang telah mencapai pemahaman spiritual tinggi, kematian bukanlah akhir, melainkan transformasi. Dalam ajaran-ajaran seperti yoga dan meditasi, setelah kematian, kita tidak dihukum, tetapi lebih kepada proses pemurnian, di mana jiwa kembali ke keadaan yang murni, tanpa keterikatan pada dunia materi. Bagian 2, perspektif sains. Dari sudut pandang ilmiah, kematian adalah proses biologis yang dapat dijelaskan oleh mekanisme tubuh. Ketika seseorang meninggal, tubuh berhenti berfungsi, dan segala aktivitas biologis, seperti peredaran darah, pernapasan, dan fungsi otak, berhenti. Secara ilmiah, roh atau kesadaran tidak dapat diukur atau dilihat dengan teknologi yang ada, sehingga tidak ada bukti fisik yang mengonfirmasi adanya kehidupan setelah mati atau interaksi dengan malaikat. Setelah kematian, tubuh akan mengalami proses dekomposisi. Semua elemen tubuh kembali ke alam semesta, ke tanah, udara, dan air, menjadi bagian dari siklus alam yang lebih besar. Dalam pandangan sains, roh tidak memiliki wujud fisik yang dapat dianalisis, dan pertanyaan-pertanyaan mengenai siksa kubur adalah hasil dari interpretasi budaya dan agama. Bagian 3, perspektif filsafat. Filsafat mengajukan pertanyaan mendalam tentang hidup dan mati. Apa yang terjadi pada kita setelah mati? Beberapa filsuf, seperti Socrates, menganggap kematian adalah transisi menuju pemahaman yang lebih tinggi. Kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, tetapi lebih kepada peralihan dari dunia material ke bentuk yang lebih abstrak, baik itu roh atau kesadaran. Namun, filsuf lain seperti Epicurus berpendapat bahwa setelah kematian, kita tidak perlu khawatir karena kita tidak akan merasa apapun. Kematian adalah ketiadaan, katanya. Bagi Epicurus tidak ada siksa, tidak ada kenikmatan setelah mati. Yang ada hanyalah ketiadaan, sebuah ketenangan yang abadi tanpa kesadaran. Dalam pandangan ini, tidak ada malaikat yang datang bertanya, dan roh hanya kembali ke alam semesta tanpa adanya hukuman atau balasan. Bagian 4, perspektif psikologi. Psikologi modern melihat siksa kubur lebih sebagai konstruksi mental. Ketakutan tentang siksa kubur seringkali berkaitan dengan rasa cemas dan ketakutan kita terhadap kematian dan hal-hal yang tidak diketahui. Ketika kita merenungkan kematian, banyak dari kita merasakan ketakutan, takut akan penyesalan, takut akan masa lalu, takut akan apa yang terjadi setelah mati. Secara psikologis, ide tentang siksa kubur atau malaikat bertanya adalah manifestasi dari ketakutan kolektif kita terhadap kematian. Pikiran kita seringkali terjebak dalam rasa bersalah atau ketakutan, menciptakan gambaran tentang hukuman setelah mati. Tetapi, jika kita mengatasi ketakutan ini dan menerima kematian sebagai bagian dari kehidupan, maka kita bisa menghindari siksa mental yang kita ciptakan sendiri. Bagian 5, perspektif ajaran kuno Nusantara. Ajaran kuno Nusantara memiliki pandangan yang lebih filosofis mengenai hidup dan mati. Dalam banyak tradisi spiritual Nusantara, tidak ada konsep siksa kubur seperti yang diajarkan dalam agama-agama besar. Sebaliknya, kematian dipandang sebagai peralihan alam, di mana roh kembali ke alam semesta atau tanah leluhur. Sebuah siklus yang tak terpisahkan dari kehidupan. Misalnya, dalam tradisi Bali, ada konsep Atman, atau roh yang bertransformasi, kembali kepada alam semesta setelah mati, tanpa mengalami siksa atau hukuman. Dalam kepercayaan tradisional,
Yang penting adalah bagaimana kita hidup, menjaga keharmonisan dengan alam, leluhur dan sesama. Tidak ada malaikat yang datang bertanya. Yang ada hanyalah kedamaian roh yang kembali ke asalnya. Bagian 6. Perspektif lain yang mendukung. Secara umum, banyak tradisi spiritual di seluruh dunia yang mengajarkan bahwa setelah kematian, jiwa tidak dihukum melainkan kembali ke alam semesta. Dalam tradisi spiritual timur, misalnya, ada keyakinan bahwa roh kita terus berkembang, melewati berbagai kehidupan, hingga akhirnya mencapai pencerahan dan kebebasan dari siklus kehidupan dan kematian. Proses ini jauh dari konsep siksa kubur yang penuh ketakutan, baik dalam tradisi Hindu, Buddha, maupun dalam ajaran-ajaran mistik lainnya. Kematian dipandang sebagai kelanjutan perjalanan spiritual, bukan sebagai akhir yang penuh dengan hukuman. Roh kita kembali ke sumbernya, ke energi alam semesta yang lebih besar, yang melampaui kehidupan individu. Bagian 7. Perspektif pribadi. Pengalaman keluar dari tubuh. Dari semua perspektif yang telah dibahas, izinkan saya berbagi sesuatu yang sangat personal. Sebuah pengalaman yang mengubah cara saya memandang hidup dan kematian. Dalam sebuah ritual pengenalan diri sejati, saya mengalami apa yang disebut banyak orang sebagai out-of-body experience. Keluar dari tubuh. Pada saat itu, kesadaran saya lepas dari jasad ini, dan saya masuk ke ruang yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Tidak ada siksa, tidak ada sosok menyeramkan, tidak ada pertanyaan yang menakutkan. Yang ada hanyalah perasaan menyatu dengan sesuatu yang begitu besar, tak terbatas, dan penuh kedamaian. Saya menyadari bahwa apa yang kita anggap sebagai roh, sebagai diri, hanyalah bagian dari kesadaran yang lebih luas, yang bersumber dari satu keutuhan. Dalam ruang kesadaran itu, dualitas lenyap. Tidak ada lagi aku dan yang lain. Tidak ada surga atau neraka, hanya keberadaan yang utuh, tanpa batas, tanpa bentuk, namun sangat nyata. Setelah pengalaman itu, saya semakin yakin bahwa siksa kubur adalah cerita yang diciptakan oleh rasa takut. Yang sejati adalah penyatuan dengan sumber, di mana tidak ada penghakiman, hanya pemahaman dan penerimaan. Bagian penutup. Jadi, apakah ada malaikat yang datang bertanya setelah kematian? Tidak. Roh dan jasad kembali ke sumbernya, kembali ke alam semesta yang lebih besar, yang tidak terikat oleh hukuman atau ganjaran. Siksa kubur adalah dongeng yang dibentuk oleh ketakutan dan ketidaktahuan kita terhadap misteri kehidupan dan kematian. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini, dengan cinta, kesadaran, dan harmoni dengan alam semesta. Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kehidupan adalah perjalanan yang abadi, dan kematian hanya bagian dari siklus yang tak terelakkan. Semoga kita bisa menerima hidup dan mati dengan lapang dada, tanpa takut pada hal yang tidak kita ketahui. Hidup dengan penuh kedamaian, itu yang terpenting. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali ke rumah asal kita. Setelah menyimak semua perspektif ini, bagaimana menurutmu? Apakah kamu punya pandangan berbeda? Atau mungkin kamu pernah mengalami sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yang mengubah cara pandangmu tentang hidup dan kematian? Aku sangat terbuka untuk mendengar pengalamanmu. Tulis di kolom komentar jika kamu punya cerita, pemahaman, atau bahkan pertanyaan tentang perjalanan jiwa, kematian, dan kehidupan setelahnya. Karena kita semua sedang belajar dari satu sama lain. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru, jangan lupa untuk klik like dan berikan komentar di bawah tentang pendapatmu. Jangan lupa subscribe agar kamu gak ketinggalan video inspiratif lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan konten terbaru dari channel ini. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin mendukung channel ini lebih jauh, kamu bisa memberikan super thanks di bawah video ini. Setiap dukunganmu sangat berarti untuk perkembangan konten-konten kami. Ingin lebih dalam lagi? Bergabunglah dengan membership seri Kesadaran Diri dan nikmati konten eksklusif, diskusi lebih dalam, serta berbagai manfaat lainnya yang hanya bisa kamu akses sebagai member. Klik tombol join di bawah untuk menjadi bagian dari komunitas yang lebih dekat dalam perjalanan spiritual dan transformasi diri. Terima kasih atas dukunganmu dan mari kita tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.